خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأحبة, Pak Saiful, Abu Ifa, Abu Salwa, ini baru ana berjumpa lagi dengan antum-antum nih. Abu Muad, barakallahu fikum. Kaif halukum ya ikhwan? Bikhair? Pak Supriyadin, bagaimana kabar? Sehat? Taib ikhwan. Ana ingin tahu ikhwan, ada kira-kira di antara antum ini yang tidak ingin bahagia? Coba angkat tangan. Pak Saiful kayaknya tidak mau bahagia gitu. Pak Saiful? Baik. Semua kita pasti ikhwan menginginkan kebahagiaan. Sebelum nanti kita bahagia di akhirat, yaitu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, juga kita ingin bahagia di dunia ini. Bukankah begitu, Pak Irman? Pak Irman? Nah. Tapi kebahagiaan bukan hanya di zawaj, Pak Irman. Bukan di nikah saja, Pak Irman. Nah. Baik ikhwan, apa saja kunci atau tanda agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut ikhwan, ada 3 kunci atau tanda agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Apa saja ikhwan? Kata beliau rahimallahu ta'ala, as-sa'adatu bithalah, syukrun ni'mah, was-sabru 'alal bala, wat-taubatu minadz dzamb. Kata beliau, kebahagiaan itu ada pada 3 perkara, 3 hal. Yang pertama, syukrun ni'mah, kita bersyukur ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ikhwan, as-sabru 'alal bala, kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kata beliau, at-taubatu minadz dzamb, kita bertobat setelah kita melakukan dosa. Apa tadi yang pertama, Abu Muad? Naam, kita bersyukur ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Apa itu syukur ikhwan? Arti daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima dan pandai berterima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini di dunia ini ikhwah. Itu syukur. Dan sebagaimana yang telah antum ketahui, para ulama itu mengatakan syukur itu rukunnya ada 3. Atau dengan kata lain ikhwan, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 cara. Yang pertama, apa itu Abu Muad? Masih ingat antum? Asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Kita merasakan, kita memahami, kita meyakini bahwasannya semua yang kita dapatkan di dunia ini ikhwan, pemberiannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Pak Saiful, kita benar-benar meyakini akan hal ini, bahwasanya semua yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah, maka kita akan benar-benar menerima nikmat tersebut. Kenapa Pak Saiful? Karena apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah persembahkan untuk kita di kehidupan kita ini, pemberiannya Pak Saiful. Tentunya pemberian Allah Subhanahu wa taala kita baik atau tidak?
baik, itu yang terbaik, bukan hanya baik, terbaik bagi kita. Mungkin dengan mata kita menilai bahwasanya nikmat itu apa? Sedikit. Akan tetapi kita yakini bahwasanya itu datangnya dari Allah, berarti itu yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kalau Allah berikan nikmat banyak kepada kita, nikmat yang banyak kepada kita, bisa jadi kita apa? Termasuk orang-orang yang lalai. Kita dilalaikan oleh harta kita, nikmat kita yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu. Faham ini, ikhwan? Faham? Ini yang pertama, asyukru bil qalb. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Katakan, ikhwan, katakan atas semua hal yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Atau alhamdulillahi ala kulli hal. Ketahuilah, ikhwan, lisan yang senantiasa mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah, maka tidak mungkin keluar dari lisannya, ikhwan, kata-kata buruk. Kenapa? Karena semua pujian terbaik itu ia persembahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang ketiga, cara yang ketiga bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, asyukru bil amal. Syukur dengan apa, ikhwan? Amal. Maksudnya apa? Kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk apa? Untuk aktivitas yang Allah cintai, aktivitas yang disukai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Membantu kita di dalam mentaati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ikhwan, orang ya, inilah mereka ini, ikhwan, yang mengerjakan 3 perkara tadi, yakinlah mereka lah yang sukses di dalam menggunakan nikmat itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ingat, bagi mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan di dalam firman-Nya, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan, telah mengabari kepada kalian semua, apabila kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahnya, ikhwan. Namun kalau kalian mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat itu, Allah, sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah pedih. Ini tanda atau kunci yang pertama kalau kita ingin bahagia. Apa itu, Pak Ahmad? Asyukru. Syukru ni'mah. Kita mensyukuri apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, as-sabru 'alal bala. Kita bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, memberikan ujian, cobaan kepada kita. Antum tahu di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit harta, dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, "Wabasyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dia bersabar, ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kelaparan, uji dia dengan ketakutan, uji dia dengan kekurangan harta, uji dia dengan matinya orang-orang yang ia cintai, uji dia dengan kekurangan buah-buahan yang dimilikinya, ikhwan. Namun ia bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka, mendatangkan musibah bagi mereka, mereka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu apa keutamaan yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang bersabar itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ikhwan, "Ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Bagi mereka, orang-orang yang bersabar itu, keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Saiful, ketika antum sedang diuji, ketika antum, Pak Irman, ditimpa musibah, katakanlah atau bersabarlah. Bersabarlah, Pak Irman. Dengan apa? Dengan antum tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika antum dizalimi Abu Ifal, ketika antum dizalimi oleh saudara antum, ya, kawan antum bersabar. Bagaimana caranya? Antum maafkan dia. Ketika antum Pak Ahmad, ya, ketika ada orang lain misalkan tidak berbuat baik kepada antum bersabar. Dengan apa? Antum balas keburukan mereka dengan apa? Kebaikan. Abu Mu'ad, ketika antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati antum terima itu semua dengan penuh kesabaran. Ikhwan, ini antum harus catat baik-baik. Semakin besar ujian yang kita dapatkan, ikhwan, maka semakin besar juga pemberian yang Allah akan berikan kepada kita, ikhwan. Semakin besar cobaan kita, sabar kita, ikhwan, maka semakin besar juga potensi surga yang kita akan dapatkan. Kalau ada yang bertanya kepada kita, sampai kapan kita akan bersabar, Ustaz? Maka jawabannya, sabar itu tidak ada batasnya, ikhwan. Sebagaimana pahala orang-orang yang bersabar juga tidak ada batas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab? Hanya orang yang bersabarlah pahala, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada mereka tanpa hisab, tanpa ada batasan. Jadi terus antum bersabar, ikhwan. Terus antum bersabar sampai antum mengakhiri kehidupan ini. Dan ketahuilah, ikhwan, tidak ada balasan bagi orang-orang yang bersabar itu kecuali kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan mereka apa? Surga. Nanti kelak pada hari kiamat, Pak Saiful, di pintu-pintu surga itu ada para malaikat yang akan menyapa siapa? Orang-orang yang bersabar dahulu di dunia. Antum tahu, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, salamun alaikum. Kata para malaikat ini, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian. Kenapa? Karena kalian dahulu di dunia apa? Bersabar. Makanya ikhwani, kita semua pasti ada saja ujian kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cobaan itu kita dapatkan, ikhwan. Akan tetapi hanya satu kata. Apa itu? Sabar. Sabar. Kemudian yang ketiga, ikhwan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tanda atau kunci kebahagiaan itu, kata beliau, at-taubatu minadz-dzamb. Bertaubat setelah berbuat dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, ikhwan? Semua kita punya dosa. Sahwalala. Semua kita punya salah. Dan antum ketahui ini, sebaik-baik orang yang punya salah itu, sebaik-baik orang yang berdosa itu, ikhwan, adalah orang yang bersegera untuk apa? Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Kita ini anak Adam bukan sekali dua kali berbuat dosa ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khata artinya apa, ikhwan? Banyak. Itu dipakai sighah mubalaghah. Banyak berbuat dosa, bukan sekali, dua kali, 10 kali, 100 kali, enggak, banyak berbuat dosa. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mereka yang melakukan kezaliman pada diri mereka, lalu mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun atas apa yang mereka perbuat, ikhwan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian mereka ini yang berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah, mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka, ikhwan. Wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahui apa balasan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka lah akan mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Bukan hanya di situ, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan mereka yang kedua apa? Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan bagi mereka syurga yang di dalamnya mengalir apa? Sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beramal. Nasihat anak yang terakhir, ikhwan, teruslah antum bertaubat, ikhwan. Teruslah antum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita telah lakukan, dosa, maksiat yang telah kita perbuat, ikhwan. Dan ingat, setelah antum benar-benar
bertaubat kepada Allah, antum harus berkomitmen dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi sisa-sisa kehidupan antum ini dengan kebaikan. Karena apa ikhwan? Percayalah, kebaikan yang kita lakukan sekarang ini dan yang akan kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan kita di masa lalu. Bukankah kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus apa? Dosa-dosa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua ikhwan. Dan sebelum kita mengakhirinya, ana ingin dengar dari antum 3 tanda atau kunci yang kita telah sebutkan tadi. Pak Supriyadin, apa yang pertama tadi Pak Supriyadin? Itu yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga? Hah? Yang ketiga apa tadi? Enggak. Yang kedua tadi sabar. Sabar ketika apa? Diberi nikmat. Antum bersabar ketika Allah berikan nikmat kepada antum? Hah? Antum bersabar ketika ana kasih antum misal HP ini ana kasih antum Pak Supriyadin. Antum bersabar atau bersyukur? Bersyukur. Nah, kapan antum bersabar? Ketika antum dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, antum bersabar. Baik, Abu Salwa. Yang ke pertama apa tadi? Aywa. Ketika diuji, bersyukur. Misal antum misal Abu Salwa, mohon maaf, kendaraan antum misalkan, motor misalkan hilang, antum bersyukur? Nah, kenapa antum bilang bersyukur ketika diuji? Bersyukur ketika apa? Cobaan. Gimana? Antum bersyukur ketika apa? Dicoba atau diberi nikmat? Diberi nikmat. Antum kita misalkan antum dapat uang, antum bersyukur. Ketika antum misalkan diuji oleh Allah, antum bersabar. Baik. Pak Ahmad, terakhir. Bertaubat setelah berbuat dosa. Karena kita ikhwan tidak memiliki yang namanya ismah. Apa itu ismah? Terjaga dari dosa. Yang hanya memiliki ismah ini ikhwan siapa? Para nabi dan para roh. Mereka maksumin ikhwan. Sedangkan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang selalu berdosa. Ingat 3 hal ini ikhwan. Insyaallah taala biiznillah taala kita akan bahagia ikhwan. Kita akan bahagia di sini, di dunia ini, sebelum nanti kita akan bahagia biiznillah taala, Allahumma amin, di surga nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.